Oke, selamat datang di video pembelajaran fisika dan pada kesempatan kali ini kita bakalan belajar soal besaran fisika dan pengukurannya. Kalau berdasarkan kurikulum nih, tujuan pembelajaran di bab kali ini adalah sampai kita bisa menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting, serta notasi ilmiah. Nah, jadi ada beberapa poin ya, bisa kita garis bawahi. Prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, penelitian, angka penting, dan notasi ilmiah. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu review dulu nih mengenai besaran fisika itu sendiri. Karena sebetulnya kita udah pernah belajar ini di SMP, kita belajar tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Jadi kalau misalnya kita ditanya apa itu besaran, ilustrasinya seperti ini. Misalnya ada satu objek ya, satu benda. Kalau misalnya kita mau deskripsikan, kita tinggal sebutkan properti-propertinya kan. Misalnya dia itu bentuknya kotak, yaitu masanya sekian gram, dia itu volumenya sekian. Nah, di antara properti-properti yang tadi saya sebutkan itu, ada yang memang propertinya bisa diukur. Nah, properti-properti yang tadi bisa diukur itu adalah besaran. Gitu ya. Yang tadi itu adalah besaran. Nah, ternyata di antara banyaknya besaran-besaran ini, properti-properti yang bisa diukur tadi, ada besaran-besaran yang paling mendasar. Nah, besaran-besaran itu tidak diturunkan atau tidak dihasilkan dari besaran lain, sehingga besarannya disebut sebagai besaran pokok. Sedangkan kalau misalnya besaran pokok ini kita analisis, kita saling operasikan, gitu ya, kita saling kalikan, akan menghasilkan besaran baru. Besaran-besaran inilah yang kita sebut sebagai besaran turunan. Nah, jadi besaran turunan itu dihasilkan dari besaran pokok, sementara besaran pokok, dia itu memang besaran yang paling mendasar dari objek yang kita tinjau, tidak dihasilkan dari besaran lainnya. Berikutnya, mari kita tinjau lagi mengenai besaran pokok. Nah, besaran pokok itu sebagaimana yang pernah kita pelajari, ada 7. Yang pertama itu adalah besaran panjang, dinyatakan dalam banyak satuan ya, sebenarnya satuannya itu ada meter, ada sentimeter, ada inci, ada mili, dan lain sebagainya, tapi satuan internasionalnya, SI, kita sebut ya, adalah meter. Dimensinya kalau panjang apa nih? Panjang itu bisa kita nyatakan dalam dimensi L. Oke, berikutnya, besaran pokok yang kedua adalah massa. Massa ini juga sama, satuannya banyak, ada kilogram, ada gram, ada pon, ada ton, ada kuintal, dan lain sebagainya, tapi yang menjadi satuan internasionalnya adalah kilogram. Dengan dimensi M besar ya, ini pakai kurung kotak. Oke, berikutnya, besaran yang ketiga adalah waktu. Satuannya banyak, sama ya, waktu itu ada detik, ada menit, ada jam, ada hari, ada minggu, ada bulan, tahun, dan sebagainya. Tapi yang menjadi satuan internasional adalah detik atau sekon ya. Nah, dimensinya kita gunakan T besar. Selanjutnya, besaran pokok yang keempat adalah suhu. Dengan satuannya Kelvin. Sebenarnya satuannya juga sama, ada yang lain selain Kelvin. Ada derajat Celcius, ada derajat Fahrenheit, ada derajat Reaumur, dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi satuan internasionalnya adalah Kelvin. Sedangkan untuk dimensi suhu ini dapat dinyatakan dalam peta. Sama ya, pakai kurung kotak juga. Nah, berikutnya, besaran pokok yang kelima adalah kuat arus listrik. Kuat arus listrik ini kita gunakan satuan internasionalnya ampere. Sedangkan dimensi dari kuat arus listrik ini kita nyatakan dengan huruf I besar ya. Sama pakai kurung kotak juga. Oke, berikutnya besaran pokok yang keenam adalah jumlah zat. Jumlah zat itu, jadi kalau misalnya kita punya zat, ada berapa banyak zatnya. Jumlah zat itu satuannya dalam mol. Kan kalau kita misalnya punya jeruk nih banyak, kita tanya kan ada berapa buah nih jeruknya, kita kan bisa jawab pakai 2 buah, 3 buah. Kalau agak banyak jeruknya,
bisa pakai lusin, ada selusin, 2 lusin, 3 lusin, seterusnya bisa pakai kodi, dan seterusnya. Nah, mol itu sejenis satuan yang seperti itu. Tapi mungkin nanti kita akan pelajari, mol itu sebenarnya berapa sih yang disebut 1 mol itu, berapa buah zat, gitu ya. Adapun dimensinya adalah N. N besar ya. Berikutnya yang terakhir, besaran pokoknya adalah intensitas cahaya. Dengan satuan kandela ya, satuannya ditulisnya CD. Dimensinya adalah J besar, sama dalam kurung kotak ya. Kenapa sih kita mendefinisikan juga dimensi gitu dari besaran-besaran ini? Kan kalau biasanya yang kita pakai kan satuan ya, misalnya panjangnya berapa meter, masanya berapa kilo, waktunya berapa sekon, suhunya berapa Kelvin, dan seterusnya. Kenapa sih harus repot-repot kita mendefinisikan dimensi? Nah, sebenarnya dimensi ini kita gunakan ketika kita menganalisis suatu besaran turunan, terutama apakah besaran turunan itu setara atau tidak dengan yang lainnya. Contoh misalnya ya, atau contoh mudahnya gitu ya, soal setara atau tidak itu kayak gini. Kita misalnya punya 2 buah apel ya. Nah, selain 2 buah apel, kita juga punya 1 liter susu misalnya. 1 liter susu. Misalnya ya gini. Nah, si apel sama susu ini adalah hal yang berbeda dan ini tidak setara. Jadi tidak bisa kita jumlahkan, tidak bisa kita tempatkan dalam operasi penjumlahan atau pengurangan. Kan kita nggak bisa sebut ketiga ini sebagai 3 buah apel susu, 3 buah susu apel, nggak bisa. Karena ini memang berbeda dan nggak bisa dioperasikan dalam operasi penjumlahan. Nah, sedangkan kalau misalnya ada apel 1, terus ada 2 lagi apel, kan ini meskipun apelnya berbeda, misalnya yang ini apelnya kita dapat hari ini, dan ini kita dapat kemarin, apelnya ini tetap bisa dioperasikan gitu ya, dalam operasi penjumlahan. Kayak gitu, ilustrasinya seperti itu. Misalnya kita contohkan dalam bentuk besaran turunan. Volume, misalnya, kita tahu ya, volume benda kubus misalnya, itu kan volume kubus itu adalah P kali L kali T ya, kali T. Nah, si P, L, dan T-nya ini adalah sama-sama dimensi panjang. Jadi karena ini dimensi panjang, L besar, L-nya sama L besar. Jadi L besar kali L besar, kita bisa nyatakan dalam bentuk seperti ini, L pangkat 3. Bentuk pangkat ya. Oke. Kemudian kita punya lagi misalnya kecepatan. Kecepatan itu kan rumusannya adalah delta S per delta T ya. Atau ini perubahan posisi dan ini durasi ya. Rentang waktunya berapa. Nah, posisi itu kan ini dimensinya dimensi panjang. Kita tulis aja di sini dulu. L. Dan T itu waktu. Kita tulis per T. Tapi karena aturannya dimensi itu tidak boleh ditulis dalam bentuk per ya. Jadi si per T-nya tadi itu kita tulis sebagai T pangkat min 1. Kan sama ya. Seper T dengan T pangkat min 1. Nah, kita lihat di sini karena dimensinya itu berbeda antara volume dan kecepatan, maka dia itu tidak setara. Sehingga tidak mungkin dalam persamaan fisika manapun ada V volume ditambah V kecepatan. Ini salah pasti. Karena ini dimensinya tidak setara. Lain halnya misalnya dengan energi potensial dan energi kinetik. Kan kita udah pernah belajar nih di SMP soal energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial itu rumusannya apa? GH. Energi kinetik itu rumusannya setengah mv kuadrat. Nah, kita coba analisis dimensinya seperti apa. M itu massa, dimensinya M besar. G itu percepatan ya. Percepatan itu adalah V per T. Ini ya, kecepatan dibagi waktu lagi, berarti T-nya pangkat min 2. Kan L per T lagi, sehingga T-nya jadi pangkat min 2. Oke.
H itu apa? H itu ini kan, L. Dimensi panjang juga. Nah, sehingga kita bisa tulis nih. Ini adalah M. L-nya ini ada 2 ya, dikalikan L kuadrat. Dan T-nya juga negatif 2. Ini dimensinya. Sekarang kita coba lihat dimensi untuk energi kinetik. Nah, kalau dalam dimensi, si konstanta itu bisa kita abaikan ya. Kita cuma lihat variabel-variabelnya. M itu apa? Ini ya, massa dimensinya. M besar. Dan V itu apa? V itu ini. L per T. Udah tahu kan dimensinya. Kita udah pernah cari sebelumnya. Kuadrat, berarti dipangkatkan 2. L, T, pangkat minus 1. Lalu ini dipangkatkan 2. Sehingga kita bisa tulis dimensinya adalah M dikalikan L sama kuadrat dan T negatif 2. Kita bisa lihat keduanya. Ada kesamaan dimensi antara energi potensial dan energi kinetik. Artinya keduanya setara. Kedua besaran ini setara. Sehingga kita bisa jadi menemukan energi potensial dan energi kinetik dalam sebuah operasi penjumlahan atau pengurangan. Contohnya kan di persamaan kekekalan energi mekanik itu adalah energi mekanik itu energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, kita bisa tahu persamaan ini valid atau tidak itu salah satunya menggunakan analisis dimensi. Oke, jadi begitu ya antara besaran pokok, besaran turunan, satuan, dan dimensinya. Berikutnya, mari kita lanjutkan ke pengukuran besaran fisika.